Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-116. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Oke, saham pertama yang akan kita review di part yang ke-116 adalah saham TINS. Saham TINS hari ini berhasil naik 15,38% di harga 1050 dan tadi dia sempat kalau tidak salah ini ke 1090. Teman-teman bisa koreksi dan dia tidak kuat bertahan sehingga membentuk shadow, upper shadow dan closing di 1050. Kalau kita lihat bahwa saham TINS sendiri memang sebelumnya berada di atas PBH sehingga dia punya peluang yang besar sekali untuk terus melanjutkan kenaikan dan juga telah berhasil melewati trendline di 1002. Untuk selanjutnya kenaikan target dari TINS, maka kita akan melihat chart secara weekly. Apakah kita bisa melihat secara weekly target selanjutnya dari TINS? Nah, secara weekly teman-teman perhatikan bahwa di sini pun belum ada target yang bisa dicapai oleh TINS karena memang semua telah dilewati baik PBH maupun harga TP, kecuali TP3 ya masih di 1090 sehingga masih ada 40 poin lagi untuk TINS menuju ke situ. Nah, kalau secara weekly tidak bisa kita lihat, kita buat time frame lebih panjang yaitu secara monthly. Di sini kelihatan bahwa TINS punya PBH di 1285 sehingga setelah dari 1050 dia menuju TP3 di 1090, maka kalau itu berhasil dijebol maka dia berpeluang untuk melanjutkan kenaikan ke 1285. Sekali lagi ingat teman-teman hanya bisa batasi stop loss kalau misalkan belum beli, yaitu di sini area 1002 atau kalau kita bulatkan dari 1000 sampai dengan 1005. Ini area untuk teman-teman batasi stop loss untuk saham TINS. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham FRAND. Hari ini naik 9,52% dan telah melewati melewati PBL di 66 dan closing di 69, di mana ada sentimen bahwa FRAND ini masuk indeks MSCI, di mana membuat saham FRAND hari ini bergerak volatile sehingga closing di 9,52%. Target selanjutnya untuk FRAND yaitu menuju ke 85 yang mana adalah resistance paling kuatnya. Kuncinya adalah di 66 karena di sini dia sudah melewati support kuatnya, maka kalau dia turun di bawah 66, teman-teman boleh cut loss. Kurang lebih di 64 atau di 63 teman-teman sudah cut loss saham FRAND. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham FRAND, 66 sampai 67 ini menjadi area menarik untuk teman-teman koleksi dengan target kenaikan terdekat yaitu ke 85 dan target jauhnya menuju ke 90. Sekali lagi batasi stop loss di 64 atau 63 karena bisa jadi sentimen dari FRAND ini bersifat sementara, tidak bersifat jangka panjang sambil menunggu laporan keuangan FRAND di kuartal ketiga. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham WG, di mana saham WG hari ini ditutup minus tipis 0,52% di 194 dan saham WG sendiri belum berhasil melewati trendline atasnya di 195 dan itu menjadi kunci untuk saham WG terus melanjutkan kenaikan. Karena apa? 40 hari harga tertinggi dari saham WG itu cuma mentok di 196. Kalau ini berhasil dia lewati, maka dia mencetak harga tertinggi baru selama 40 hari ke belakang. Sehingga kalau teman-teman ingin membeli saham WG, ada dua opsi. Pertama, beli saat dia break di 196
atau tunggu di area 188 sampai dengan 189 karena di situ adalah area PBH yang menjadi support paling kuat untuk saat ini di saham WG. Batasi stop loss jika WG turun di bawah 188. Kemudian saham selanjutnya yang akan kita review adalah saham BBKP. Saham BBKP kemarin telah berhasil naik dan tembus dari PBH di 264. Namun sayang sekali hari ini dia sempat naik sampai 276 kalau tidak salah. Dan closingnya cukup tragis di 258 yang mana dia turun kembali di bawah area PBH. Sehingga dia berpeluang kembali untuk menguji area ini di 236 sampai dengan 250. Ini area yang harus diuji kembali, mungkin bisa sideways panjang lagi seperti beberapa hari belakangan sebelum naik. Dan kalau teman-teman ingin membeli saham BBKP, saya lebih rekomendasikan kalau dia naik lagi di atas 264 baru boleh teman-teman beli. Tapi kalau dia masih bermain di sekitaran area 236 sampai dengan 250, maka dia akan bergerak sideways terus di area tersebut. Sehingga lebih menarik kalau teman-teman buy on break di 264 dengan target kenaikan terdekat ke 274 dan target jauhnya menuju TP3 yaitu di 294. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham agro, di mana saham agro hari ini naik 4,21% di harga 396 dan masih punya potensial profit 15,6% menuju 535 yang mana dalam 40 hari harga tertinggi. Namun sebelum menuju ke sana dia punya PBH di 458 yang menjadi resistance paling kuatnya. Sehingga bagi teman-teman yang ingin membeli saham agro di sini teman-teman lihat ada 395 sebagai support trend lainnya. Sehingga teman-teman bisa pakai itu sebagai area untuk membeli. Jadi dari 385 sampai dengan 395 ini teman-teman bisa pakai area untuk membeli saham agro dengan target kenaikan menuju ke 458. Batasi stop loss jika saham agro turun di bawah 380. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-116 hari ini adalah saham ICBP. Saham Indofood ini hari ini ditutup 0,78% minus di 9.600. Dan sayang sekali saham ini telah turun di bawah PBL-nya di 9.625, di mana selama 40 hari belakangan ini memang harga terendah dari ICBP adalah di 9625. Yang menjadi menarik adalah ketika indeks harga saham gabungan kita naik sangat tinggi dari area 5.000 sekarang sudah di 5.500, saham ICBP justru bergerak turun. Ada kemungkinan besar ketika indeks kita bergerak merah, saham-saham consumer goods salah satunya ICBP akan berlawanan arah. Sehingga saya rekomendasikan untuk ICBP teman-teman boleh beli, sangat boleh beli kalau dia naik lagi di atas 9625. Jadi kalau dia naik di 9625 teman-teman langsung beli dengan target kenaikan terdekat ke 9850 dan target jauh ke 9925. Batasi stop loss minus 3 sampai 5% dari harga beli teman-teman. Sekali lagi ini menarik memang, kalau saya lihat ini menarik karena dia bergerak downtrend kemudian baru naik sedikit downtrend kembali di saat ISG naik. Sehingga kalau ISG turun biasanya saham-saham yang turun di saat ISG naik akan kebalikan arah di saat ISG turun. Nah ini peluang ketika teman-teman dapat ICBP di harga dekat support paling kuatnya di 9625. Tetapi kalau dia tidak naik di atas 9625, teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham ICBP. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-116. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di YouTube maupun di Telegram. Semoga informasi hari dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan semoga membantu.